Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan UGD Pinjol yang membahas tentang solusi informasi seputar pinjaman online. Kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan oleh korban pinjaman online ilegal tentang perlu atau tidaknya pinjaman online ilegal itu untuk dibayar. Jadi banyak sekali korban pinjaman online ilegal yang menanyakan, "Bang, perlukah saya bayar di pinjaman online ilegal?" Nah, nanti di segmen ini kita akan bahas untung ruginya bayar pinjaman online ilegal. Jangan lupa selalu dukung kami dengan subscribe, like, share, dan komentar di bawah demi perkembangan channel kami, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih. Semuanya kita akan membahas perlu tidaknya Anda membayar di pinjaman online ilegal, lalu apa untung dan ruginya. Oke, patut kita ketahui dulu bahwa pinjaman online ilegal ini adalah pinjaman online yang tidak terdaftar ataupun berizin ataupun tidak sah secara hukum di negara kita, makanya dinamakan ilegal. Lalu apa untungnya atau kerugiannya kalau tidak bisa bayar di pinjaman online ilegal? Ini patut Anda ketahui dahulu. Kerugian saat Anda atau resiko saat Anda tidak bisa bayar di pinjaman online ilegal, salah satunya yaitu pasti Anda akan disebar data. DC ngancam Anda saat Anda jatuh tempo, bahkan sebelum jatuh tempo saja ada beberapa klien kami yang temponya 7 hari, di hari keempat dan kelima sudah diancam, sudah disebar data, sudah dibikinkan grup donasi. Itu terjadi. Seperti chat klien kami di sebelah ini, Anda bisa lihat sendiri. Dia mau bayar sebetulnya saat itu sudah, karena jaraknya jauh dengan ATM, dia mencari dana untuk ke ATM itu untuk membayar, tapi di pertengah perjalanan DC sudah mengancam-ancam dan bahkan sudah disebar data dan dibikinkan grup donasi. Ini pengakuan dari klien kami. Nah, itu salah satunya. Yang kedua yaitu pasti Anda akan malu, dipermalukan di media sosial, di kontak-kontak Anda, bahwa Anda punya hutang, bahwa Anda membawa lari uang perusahaan dari pinjaman online itu. Bahkan ada kontak-kontak Anda itu yang dimaki-maki, difitnah, seolah-olah kontak-kontak Anda ini bekerja sama dengan Anda untuk membawa lari uang perusahaan ataupun menipu perusahaan pinjaman online ilegal ini. Nah, itu resikonya. Dan resiko yang ketiga yaitu pasti Anda akan tidak bisa tenang, karena DC-DC ini akan selalu meneror terus Anda dengan telepon tiap menit, tiap detik, WA dengan berbagai macam nomor yang banyak, sehingga Anda tidak akan bisa beraktivitas dengan normal atau Anda akan terganggu sekali saat beraktivitas. Nah, ini yang keempat, ini banyak terjadi. Apabila Anda itu kelihatan takut sekali saat diteror DC dengan selalu proaktif, selalu membalas, bahkan kelihatan takut sekali, memohon-mohon, "Bang, jangan disebar dulu, saya mencari dana, Bang, jangan di ini dulu, Bang, jangan di itu dulu." Pokoknya memohon-mohon dan kelihatan takut sekali. Ada beberapa klien kami, bahkan banyak, DC pinjaman online ilegal ini memanfaatkan Anda dengan dalih akan membantu Anda, akan untuk bayar pokok saja dan dikasih nomor rekening atau virtual account. Tapi begitu Anda bayar di situ, di aplikasi masih utuh tagihannya, karena Anda dijadikan target penipuan oleh DC pinjaman online ilegal ini. Bahkan pengalaman klien kami sampai 3 kali transfer, dan itu masuk ke rekening pribadi DC semua, karena saking ketakutannya, saking paniknya, saking bingungnya untuk menjaga supaya tidak disebar data. Dan ini dimanfaatkan oleh DC pinjaman online ilegal. Jadi itu salah 4 kerugian yang bisa kita simpulkan
bila Anda tidak bisa bayar di aplikasi ilegal. Lalu keuntungannya apa? Oke, keuntungannya karena pinjaman online ilegal ini tidak sah secara hukum, tidak ada izinnya dan tidak terdaftar di OJK. Maka apabila Anda tidak bisa bayar di pinjaman online ilegal ini, Anda tidak bisa dituntut secara hukum apapun, baik perdata maupun pidana. Karena apa? Karena pinjaman online ilegal ini tidak sah secara hukum. Jadi mereka itu cacat hukum untuk melakukan proses penuntutan secara perdata maupun pidana kepada Anda yang tidak bayar di aplikasi mereka. Makanya mereka menggunakan cara-cara yang tadi, sebar data, bikin grup donasi, ngancem-ngancem, teror-teror tadi. Itu salah satu cara mereka saja. Karena selain itu tidak ada, tidak bisa menuntut secara hukum. Nah, keuntungan yang kedua, kalau Anda punya aplikasi ilegal, Anda tenang saja. Jangan khawatir kalau nanti suatu saat ada DC datang akan nagih Anda, karena untuk aplikasi ilegal ini tidak ada DC datang. Karena apa? Mereka itu buronan OJK, buronan Kominfo, buronan SWI, dan buronan polisi karena mereka ilegal. Banyak sudah di media televisi maupun di media cetak penggerbekan perusahaan pinjaman online ilegal. Jadi mereka itu buronan gitu saja. Jadi nggak mungkin ada DC lapangan. Yang mengatakan DC lapangan pinjaman online ilegal ada itu hoax dan itu berita bohong. Ingat ya. Bahkan keuntungan yang ketiga ini mungkin bagi Anda pelaku bukan korban ya, pelaku yang memang sengaja mencari aplikasi ilegal untuk dibobol, untuk dijebol, itu menganggap bahwa di aplikasi ilegal ini adalah uang gratis. Kenapa uang gratis? Bisa kita simpulkan karena gratis itu tidak perlu dibayar. Asalkan Anda sudah kuat atau sudah siap menyiapkan segala sesuatunya untuk antisipasi tentang risiko-risiko kerugian tadi, yaitu sebar data, bikin donasi, di telepon. Anda harus siap mental, siap kuat untuk menghadapi itu semua. Kami tidak mengajari Anda untuk pinjam di ilegal dan tidak bayar. Kami tetap fokus. Anda jangan pernah pinjam di pinjaman online, baik legal maupun ilegal, karena banyakkan manfaat dan mudaratnya, masalah dan manfaatnya, itu banyak masalahnya. Dari sekian banyak di grup-grup Facebook, grup-grup media sosial yang mengupas tentang pinjaman online itu tidak ada satupun yang mengatakan saya mendapatkan modal dari pinjaman online dan akhirnya usaha saya berkembang. Itu contoh tidak ada, belum ada. Yang ada itu masalah dan masalah. Masalah karena ditagih waktu jatuh tempo, masalah dipermalukan, masalah diteror terus. Itu yang ada. Dan masalah itu berkembang pada masalah-masalah pribadi, keluarga, masalah ekonomi, masalah usaha, semuanya berimbas di situ karena pinjaman online. Makanya walaupun keuntungan tadi yang ketiga yaitu dianggap uang gratis, kami tidak menyarankan, sama sekali tidak menyarankan Anda pinjam di pinjaman online, baik legal maupun ilegal. Jadi jangan khawatir bagi Anda yang sudah terjerat pinjaman online ilegal, masih banyak solusi, masih banyak kesempatan untuk Anda untuk keluar dari pinjaman online ilegal. Salah satunya yaitu dengan tekad dan niat Anda untuk keluar, persiapkan diri, mental, psikologis Anda menghadapi semua teror ini. Fokus klarifikasi kepada kontak yang komplain apabila ada sebar data. Fokus klarifikasi, jelaskan bahwa ini pinjaman online ilegal dan tidak perlu dibayar, tidak ada efek hukumnya dan belum sah perizinannya. Dan Anda niatkan untuk keluar dan jangan diulangi lagi. Itu tekad Anda untuk keluar dari pinjaman online. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.